Shalom Bapak Ibu semua jemaat Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam doa fajar pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Percaya hari-hari ke depan kita akan terus disertai dan ditolong oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu semua jemaat, kita akan menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita akan memberikan segala pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan lewat setiap penyembahan kita, lewat setiap apapun yang kita lakukan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Pastikan bahwa setiap kehidupan saya dan saudara benar-benar membawa kehidupan kita untuk menyenangkan hati Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu, membawa semua korban dan ungkapan syukur kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kami. Pagi hari ini kami sungguh mengagungkan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau Tuhan Allah yang baik. Kami bangga kami punya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Tidak ada pribadi yang setia yang mencapai kehidupan kami. Engkau lah garansi hidup kami, Engkau lah andalan kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bagi kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu Bapa, untuk melakukan semua yang baik hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami membawa kehidupan kami untuk tetap terkoneksi dengan Engkau ya Bapa di surga. Setiap kami Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ini hati kami, ini kehidupan kami, ini pelayanan kami pada pagi hari ini. Kami siap memberi yang terbaik lewat penyembahan kami. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang besar. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan
mendapatkan pesan surga, sehingga kami tidak miss dengan surga, sehingga apa yang menjadi kehendak Bapa itu yang kami lakukan. Sebab ketika kami melakukan kehendak kami sendiri, ada banyak kegagalan yang akan kami temui. Tapi ketika kami melakukan kehendak Bapa, sukses itu pasti menjadi bagian hidup kami. Sukses adalah melakukan kehendak, berjalan dalam rencana dan melakukan kehendak. Berbicara bagi kami pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, shalom Elohim. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan Eben Hai sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Pada pagi ini saya mengajak saudara sekalian untuk masuk ke dalam serial Open Doors bagian yang ke-9 part 9. Dan saya beri judul dalam serial Open Doors bagian yang ke-9 itu Build the House. Katakan bersama saya, sudah tiba waktunya. Sudah tiba waktunya. Follow me, katakan bersama saya, sudah tiba waktunya. Sudah tiba waktunya. Di mana Tuhan membuka pintu-pintu bagiku. Di mana Tuhan membuka pintu-pintu bagiku. Pintu kesempatan. Pintu kesempatan. Pintu mujizat. Pintu mujizat. Pintu berkat. Pintu berkat. Pintu kemenangan. Pintu kemenangan. Dalam hidupku. Dalam hidupku. Terjadilah. Jadilah. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Amin. Baik, saudara-saudara, mari kita lihat dengan cepat dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kitab Hagai di dalam perjanjian lama, nabi-nabi kecil. Kitab Hagai pasal 1. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat 10 saya akan baca dengan cepat. Demikian firman Tuhan, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Baik, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan kitab Hagai pasal 1 ini sebuah firman, sebuah pesan Tuhan yang luar biasa sebagai sebuah peringatan, tetapi kemudian sebagai sebuah tuntunan bagi kita untuk melihat bagaimana Tuhan menyatakan firman-Nya di mana membuka pintu sorga bagi kita. Open heaven, sorga terbuka. The gate of heaven bisa terbuka dalam hidup kita. Yaarnya sorga bisa terbuka dalam hidup kita. Hagai pasal 1 ayat 5 sampai 6, saudara-saudara perhatikan perintah Tuhan. Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan ya saudara-saudara, ini perintah Tuhan lewat Nabi Hagai. Dia sampaikan kepada bangsa Israel, perhatikanlah keadaanmu.
Kamu menabur banyak, tapi kamu membawa pulang sedikit. Ini bertimbal balik, saudara ya. Jadi seharusnya orang menabur banyak, dia pulang membawa banyak. Tapi realita bangsa Israel pada waktu itu adalah mereka menabur banyak, tapi pulangnya bawa sedikit. Kamu makan tetapi tidak kenyang. Jadi makan, tapi tidak pernah kenyang. Bayangkan saudara, kalau orang makan dan tidak pernah kenyang, berarti ada something wrong di sana. Ada sesuatu yang salah di sana. Pasti dia tidak sehat, saudara. Kamu berpakaian tapi tidak panas. Kenapa disampaikan tidak kamu berpakaian tapi tidak panas? Karena itu adalah kondisinya dingin. Memang Timur Tengah itu malam dingin, apalagi di musim-musim dingin, saudara-saudara. Juni, Juli, Agustus itu musim panas. Tetapi kalau Desember, November, Desember, Januari, puncak dingin itu ada di bulan Februari. Sebab saya sudah beberapa kali ke sana, jadi saya tahu kondisinya, saudara-saudara. Nah, Nabi Habakuk berkata bahwa kamu berpakaian di musim dingin, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak panas, kamu tetap kedinginan. Ini something wrong. Kamu bekerja dan menerima upah, tetapi upah itu seperti kantong berlubang. Jadi selalu tidak cukup, selalu tidak cukup. Baru tanggal muda udah kekurangan, selalu nggak cukup. Itu seperti kantong yang berlubang, gitu saudara. Nah, kesimpulannya begini: keadaan yang kurang dari yang diharapkan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seharusnya orang menabur banyak, dia berharap bahwa dia akan pulang dengan hasil yang banyak. Orang berpakaian tebal, dia berharap supaya badannya bisa hangat. Orang makan dengan harapan supaya dia kenyang, tapi realitanya itu berbeda, saudara. Realitanya tidak sama. Nah, saya ingatkan saudara-saudara bahwa saya beberapa dalam serial Open Doors, saya lupa serial yang keberapa, saya menyampaikan bahwa ada 3 berkat yang Tuhan siapkan bagi kita anak-anaknya. Yang pertama adalah berkat bakul. Berkat bakul adalah berkat harian yang Tuhan siapkan bagi kita, mencukupkan makan minum kita. Lalu kemudian berkat lumbung adalah berkat di mana kita bisa saving. Dan berkat dari sorga, berkat yang datangnya dari sorga. Dan saya mengingatkan saudara-saudara bahwa berkat yang pertama dan berkat yang kedua, berkat bakul dan berkat lumbung, itu dapat terpengaruh dengan kondisi krisis. Tapi berkat yang datangnya dari sorga tidak pernah terpengaruh dengan krisis. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat lebih lanjut. Pertanyaannya, kenapa kita bisa mengalami keadaan seperti yang tidak seperti yang kita harapkan? Kenapa kondisinya tidak terjadi seperti yang kita harapkan? Saya berharap saya bahagia, dapat pasangan yang bisa bahagia, tapi realitanya berkelahi terus. Saya berharap dengan gaji ini saya bisa cukup, tapi realitanya kekurangan terus. Ini seperti kantong yang berlubang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Habakuk pasal 1 ayatnya yang ke-9, kenapa kondisi ini tidak seperti yang diharapkan? Dan itulah yang kadang-kala terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara dan saya, kita nggak sadar bahwa kadang-kala keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Itu seperti pintu surga terbuka. Alkitab nanti saya akan jelaskan bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa seperti langit itu seperti tembaga, di mana kita tidak bisa melihat hujan turun karena langit itu seperti tembaga. Ayat 9 Habakuk Hagai pasal 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, kenapa keadaannya tidak seperti yang diharapkan? Karena rumah Tuhan menjadi reruntuhan, sedangkan kamu sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Ini poinnya, saudara. Kenapa keadaannya tidak seperti yang diharapkan? Karena kamu sibuk dengan rumahmu sendiri, mendandani rumahmu sendiri, tapi rumah Tuhan kamu biarkan menjadi reruntuhan. Nah, saudara, dalam keadaan yang seperti ini kemudian muncullah Nabi Habakuk untuk mengingatkan kepada bangsa Israel. Kenapa kamu gak sadar juga? Kenapa keadaan yang terjadi ini tidak membuat kamu menjadi sadar dan kamu memahami dan mengerti, sehingga kamu terus sibuk dengan urusanmu sendiri dan kamu mengabaikan urusan Tuhan? Sibuk dengan rumahmu sendiri, mendandani rumahmu sendiri, dan kamu melupakan dan membiarkan rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa kamu ini sibuk dengan kepentinganmu sendiri dan menjadikan Tuhan nomor 2 dalam hidupmu.
Ini yang keras Tuhan berbicara lewat Nabi Habakuk, saudara. Mari kita melihat akibatnya. Akibat dari kondisi ini di mana sibuk dengan urusan sendiri, sibuk dengan kepentingan sendiri, dan mengabaikan rumah Tuhan. Rumahnya sendiri didandani, dibuat mewah, dibuat bagus, tapi rumah Tuhan dijadikan reruntuhan, tidak dibangun, dibiarkan hancur. Urusan Tuhan dibiarkan, saudara. Nah, akibatnya mari kita melihat apa akibat kalau kondisi ini. Ini Nabi Habakuk berbicara keras kepada bangsa Israel. Perhatikanlah kondisi ini seharusnya menyadarkan mereka, tapi mereka nggak sadar. Saya berdoa di dalam nama Yesus, kondisi ini kalau terjadi dalam hidup kita, mari kita sadar supaya kita tidak melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel. Hagai pasal 1 ayatnya yang ke-10 ini, perhatikan saudara, ini akibat kalau hanya memperhatikan urusan sendiri dan mengabaikan urusan Tuhan, mendandani rumah sendiri dan mengabaikan rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Nah, saudara, ini yang pertama, saudara, perhatikan Hagai pasal 1 ayat 10. Itulah sebabnya langit itu, saudara, perhatikan langit dalam bahasa Inggris dia menggunakan kata heaven, ya, heaven. Langit atau sorga menahan embunnya dan bumi menahan hasil. Akibat dari kita memperhatikan diri sendiri, akibat dari kita memperhatikan kepentingan diri kita sendiri dan mengabaikan urusannya Tuhan, mengabaikan rumah Tuhan, maka perhatikan Alkitab berkata langit menahan embunnya, artinya nggak ada berkat, bahkan bumi pun menahan hasilnya. Usaha cangkul kerja nggak ada hasilnya, makanya kalau ada hasil pun itu seperti kantong berlubang. Saudara, saya belajar firman ini dengan sungguh-sungguh dan saya mendapati kebenaran ini sebuah teguran keras bagi kita supaya kita kembali lagi kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Langit akan tertutup, tidak lagi akan menurunkan hujan. Itu artinya bahwa sorga tertutup dan tidak menurunkan berkatnya kepada kita. Sorga tertutup karena umatnya sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak memperhatikan rumah Tuhan. Bahkan kalau saudara perhatikan ayatnya yang pertama, kitab Hagai pasal 1 ayat 1. Mari kita melihat saudara, Hagai pasal 1 ayat 1 berkata demikian. Pada tahun yang pada tahun yang kedua Saman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel. Siapa itu Zerubabel? Zerubabel adalah bupati, saudara. Bupati itu berbicara mengenai, melambangkan pemimpin sebuah kota. Dan kemudian imam, Yosua imam besar, itu melambangkan pemimpin daripada agama, saudara. Nah, perhatikan, ini kebenarannya. Kalau sebuah kota, kalau umat Tuhan hanya sibuk dengan urusan sendiri, maka ini dampaknya. Langit seperti tembaga, langit itu tertutup dan tidak akan ada embun, bahkan bumi menahan hasilnya. Kalau kita mau hidup kita sejahtera, saudara, kalau kita mau kota sejahtera, seharusnya ini firman Tuhan. Makanya firman Tuhan datang kepada Zerubabel bupati dan kepada Imam Yosua. Nah, mari kita melihat rumah yang dimaksud apa. Pak, ini kan masa COVID-19, jangan berbicara mengenai bangun rumah Tuhan. Sebab konsep kita adalah membangun rumah Tuhan itu gedung gereja. Oke? Gedung gereja. Mari kita melihat apa yang dimaksud dengan membangun rumah Tuhan. Rumah apa yang harus dibangun? Yang pertama, saudara, rumah apa yang harus kita bangun? Kita tidak boleh mengabaikan membangun rumah Tuhan. Kita tidak boleh membiarkan dia menjadi reruntuhan. Kita harus membangunnya supaya langit tidak menahan embunnya dan supaya bumi tidak menahan hasilnya. Maka ini yang harus kita lakukan. Perhatikan, membangun rumah yang pertama adalah membangun rumah hidup kita. Hidup kita sebagai bait Allah, kata Alkitab. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20, bukankah kita berkata, tubuhmu adalah bait Allah, tempat Dia Roh Kudus.
Jadi kita harus membangun hidup kita, saudara-saudara, yang adalah bait Allah. Jangan biarkan hidup kita ini menjadi reruntuhan. Dan kalau hidup kita biarkan menjadi reruntuhan, hidup rohani kita biarkan menjadi reruntuhan, saudara-saudara, maka langit akan menahan hasilnya. Langit akan menahan embunnya, dan bumi akan menahan hasilnya. Nah, membangun hidup kita apa? Menjaganya dengan menjaganya di dalam kekudusan. Orang yang hidup kudus itu akan membuka pintu surga, saudara-saudara. Really? Tapi kalau kita biarkan hidup kita terus di dalam dosa, kita biarkan hidup kita terus ada dalam lumuran dosa, saudara-saudara, perhatikan, kita sedang membiarkan rumah Tuhan itu menjadi reruntuhan. Ini bait Tuhan menjadi reruntuhan. Dan kalau itu terjadi, maka langit menahan embunnya. Artinya pintu surga nggak terbuka bagi kita, saudara. Membangun rumah Tuhan, hidup kita apa? Dengan membuat roh kita tetap menyala-nyala. Jangan biarkan roh kita padam, tapi roh kita harus terus menyala-nyala. Supaya roh kita bisa menyala-nyala, maka saudara dan saya harus terus terkonek dengan Tuhan, harus terus rajin berdoa, terus bersekutu dengan Tuhan. Makanya gereja ini kita mengadakan doa fajar agar supaya roh kita di masa pandemi, di masa krisis ini, roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Amen. Supaya kita membangun rumah Tuhan ini, saudara. Ya, ini rumah Tuhan harus dibangun. Bagaimana cara kita membangun rumah Tuhan hidup kita? Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan, doa tiap minggu. Amin. Yang tahu lagi ini pasti berkata tidak. Baca firman Tuhan, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca firman Tuhan, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca firman Tuhan, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca firman Tuhan, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca firman Tuhan, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Jadi perhatikan, saudara-saudara, ini yang dimaksud. Tidak hanya bicara mengenai rumahku dijadikan reruntuhan, itu bicara mengenai building, bicara mengenai bangunan, saudara-saudara. Tapi itu bicara juga mengenai hidup kita. Bukankah kita berkata tubuhmu adalah bait Allah? Amen. Jangan biarkan dia menjadi reruntuhan. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, in the name of Jesus, saya berdoa, I pray to God, supaya setiap saudara dan saya, kita semua mulai membangun hidup rohani kita. Kita tidak boleh biarkan dia menjadi reruntuhan. Kita harus mulai bangun bangunan ini supaya kita boleh melihat langit tidak lagi menahan embunnya dalam hidup kita, dan bumi tidak lagi menahan hasilnya dalam hidup kita. Apa artinya? Artinya apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan menjadi sukses, berhasil, dan beruntung. Amin. Ini saudara-saudara, perhatikan, ini kebenaran yang saya dapat, dan saya boleh berkata ketika saya baca, saya berkata amazing, 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 amazing. Nah, yang kedua, rumah apa yang harus kita bangun? Yang pertama, hidup kita. Yang kedua, family, keluarga adalah rumah Allah yang harus kita bangun. Saudara, dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2 saya baca. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia, Tuhan, Ia itu huruf besar, jadi saya langsung katakan Tuhan.
Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Perhatikan saudara. Jadi bangunan rumah Tuhan pertama yang harus dibangun, langkah pertama adalah hidup kita, bangunan hidup kita. Yang kedua adalah family. Saudara dan saya, kita tidak boleh mengabaikan keluarga. Sebab keluarga itu bukan terjadi begitu saja, tapi keluarga itu didesain Tuhan sejak awal. Dan saudara harus tahu bahwa lembaga yang diciptakan langsung oleh Tuhan itu hanya dua. Di dalam dunia ini lembaga organisasi dibangun oleh manusia dengan kemampuan leadership manusia. Tapi yang dibangun langsung oleh Allah hanya dua lembaga. Lembaga yang pertama adalah lembaga keluarga. Jadi lembaga pertama sekali yang dibangun adalah lembaga keluarga. Itu sebabnya kita berkata apa yang telah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini lembaga yang harus dijaga saudara. Sebab kalau kita tidak menjaga, kita sedang melawan Tuhan yang membentuk lembaga itu. Jadi keluarga harus dijaga sedemikian rupa. Dijaga sebab ini Allah yang menciptakan. Kalau kita merusak lembaga yang diciptakan Tuhan, kita merusak dengan Dia yang menciptakan saudara. Sebab keluarga itu miliknya Tuhan. Nggak boleh kita ganggu keluarga. Suami istri harus mulai membangun keluarga bersama-sama. Anak-anak, orang tua dan anak-anak dan orang tua mulai membangun keluarga. Nggak boleh ada pertengkaran di sana, nggak boleh ada cakar-cakaran di sana, nggak boleh ada pengkhianatan di sana. Harus dijaga saudara. Nah, lembaga yang kedua adalah lembaga gereja. Jadi hanya dua lembaga. Lembaga gereja, Yesus berkata di atas eklesia, di atas gereja, di atas batu karang ini, aku akan memberikan eklesiaku, gerejaku. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Allah mau setan, gombel, kuntilanak, si setan kepala botak dan sebagainya saudara, apalah namanya yang top di televisi. Ya, karena saya tidak terlalu suka dengan sinetron Indonesia. Tapi saudara perhatikan, ini dua lembaga ini, makanya saudara perhatikan, kalau saudara melihat sejarah gereja, itu gereja mengalami gangguan, mengalami banyak sekali hambatan dan halangan. Tapi semakin dihambat, semakin gereja merambat. Semakin dihambat, gereja terus bertumbuh. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kenapa? Sebab lembaga ini diciptakan langsung oleh Tuhan. Nah saudara perhatikan, kadang-kadang kita hanya memperhatikan gereja, tapi kita lupa bahwa lembaga pertama yang diciptakan sebelum gereja itu keluarga. So, ini Tuhan berkata, lembaga family nggak boleh dibiarkan menjadi reruntuhan. Nggak boleh. Kita harus membangun keluarga kita. Bagaimana cara kita membangun keluarga kita? Bangun mesbah keluarga. Suami, istri, anak-anak sama-sama berdoa. Jangan doa sendiri-sendiri. Kumpul lalu kita berdoa menyembah Tuhan. Bukan kalau kita berkata kalau 2-3 orang berkumpul, jangan bilang 1-2 orang. Nggak ada kita bilang 1-2 orang. Doa semangat-semangat. Kami percaya 1-2 orang berkumpul Tuhan ada. Nggak ada firman Tuhan bilang begitu 1-2 orang. Nggak ada 2-3 orang. Ya nggak ada 1-2 orang. Jadi 2 atau 3. Jadi harus lebih dari 1. Pak, kalau begitu doa pribadi tidak penting. No. Bukan tidak penting. Doa pribadi itu adalah hal yang penting secara personal. Tetapi keluarga harus kita bangun supaya keluarga kita tidak boleh menjadi reruntuhan. Harus ada mesbah keluarga. Kita bangun mesbah keluarga. Katakan bersama saya yang sudah berkeluarga. Kalau yang masih jomblo, katakan dengan iman untuk masa depanmu, saudara-saudara ya. Kalau yang sudah keluarga, nah saudara katakan dan mulai praktekkan. Kapan dilakukan? Sekarang. Tapi kalau yang belum keluarga, jangan sekarang. Saudara berdoa untuk nanti. Ya, karena saudara masih jomblo, berdoa sendiri. Ya, katakan bersama saya. Mulai hari ini, yang ada di rumah, yang ada di sini yang jomblo ngomong juga, saudara. Sebab engkau sudah mendeklarasikan dirimu untuk masa depan. Sebab kalau saudara mendeklarasikan sebentar lagi pasangan itu akan datang dalam hidupmu, supaya engkau membentuk sebuah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Katakan bersama saya. Ya, katakan bersama saya. Mulai hari ini. Saya akan membangun keluarga saya. Keluarga saya tidak boleh menjadi reruntuhan. Yang percaya katakan. Saudara ya, saya berdoa yang ada di rumah yang sudah keluarga sudah harus lebih kencang daripada yang ada di sini. Sebab yang ada di sini belum ada yang keluarga. Semua masih jomblo, saudara. Ya, semua masih jomblo. Jadi, yang jomblo aja ngomongnya kencang, apalagi yang sudah keluarga harus ngomong jauh lebih kencang. Amin. Jangan biarkan keluarga menjadi reruntuhan. Dan alat bangunan, material membangun keluarga kita apa?
adalah membangun mesbah keluarga. Membangun mesbah keluarga adalah material terbaik untuk membangun keluarga kita, saudara-saudara, supaya keluarga kita tidak boleh menjadi reruntuhan. Kalau saya berdoa, Tuhan akan menolong kita semua. Lalu apa lagi yang kita lakukan dalam membangun keluarga? Membangun kesepakatan, unity. Unity itu penting, saudara. Membangun kesepakatan. Sebab membangun kesepakatan, unity itu adalah kuasa kehidupan. Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20, saudara catat dan baca saja. Sebab karena ini teaching, saya keluarkan banyak ayat, tetapi saudara baca sendiri. Sebab kalau kita baca semua agaknya waktu kita nggak akan cukup. Injil Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan berkata demikian, kalau ada unity maka doa kita tidak akan terhalang. Saudara perhatikan ya, Injil Matius 18 ayat 19 sampai 20. Kalau ada kesatuan, kalau ada kesepakatan, kalau ada unity, maka doa kita akan terhalang. Bahkan dalam Mazmur berkata begini, kalau ada kesatuan, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Jadi doa kita bisa dijawab Tuhan, pintu sorga akan terbuka. Kalau doa kita menjadi sepakat. Jadi bangunlah keluarga kita. Ini adalah rumah yang Tuhan maksud. Bangun keluarga kita. Suami istri kita berhenti bertengkar, berhenti maki-maki, berhenti cakar-cakar, berhenti keluarkan kata-kata yang sia-sia, berhenti kata-kata yang kotor, berhenti keluarkan kata-kata yang keras yang menyakiti. Berhenti. Sebab kalau engkau melakukan itu, maka engkau sedang membiarkan bangunan keluargamu menjadi reruntuhan. Dan kalau engkau membiarkan bangunan keluargamu menjadi reruntuhan, maka kata Alkitab, akibatnya adalah langit menahan embunnya dan bumi menahan hasil. Itu sebabnya seperti kantong bolong, kata Alkitab, yang terima pergi terus, nggak pernah cukup, nggak pernah tertahan, nggak pernah bisa saving. Alat membangun keluarga, bangun komunikasi. Komunikasi itu dasar kehidupan. Suami istri, orang tua dan anak harus banyak ngomong, ya. Harus banyak komunikasi. Nggak boleh putus komunikasi. Sebab kalau putus komunikasi banyak pertengkaran. Kalau putus komunikasi akan banyak sekali gesekan karena salah paham, saudara-saudara. Karena itu maka keluarga harus banyak komunikasi. Banyak curhatan antara suami dan istri, orang tua dan anak. Jangan istri curhatnya ke tetangga, bahaya coy. Ya, suami curhatnya ke tetangga, bahaya coy. Anak-anak curhatnya bukan kepada orang tua, tapi curhatnya kepada tetangga, bahaya coy. Ya, jadi saudara perhatikan, harus perbanyak komunikasi di antara anggota keluarga. Ya, jangan. Itu sebabnya Tuhan itu merindukan kita berdoa supaya ada komunikasi antara kita dengan Tuhan every day, setiap hari. Membangun keluarga dengan membangun keseimbangan di dalam kehidupan. Harus seimbang. Harus ada balancing kehidupan kita. Nah, sama dengan orang kalau bekerja dan istirahat harus seimbang. Sebab kalau kerja terus nggak pernah istirahat, mati muda loh. Istirahat terus, tidur terus, nggak pernah kerja, meskan lo. Dompet kosong terus lo. Jadi harus ada keseimbangan. Nah, kalau suami mengharapkan istrinya seperti Yesus, jangan langsung seperti membalikkan telapak tangan. Ini proses. Katakan bersama saya, ini proses. Nah, istri juga kalau mengharapkan suami langsung seperti Tuhan Yesus, jangan juga. Ini sebuah proses, saudara. Harus ada keseimbangan. Lalu kemudian terima perubahan. Sebab perubahan adalah proses kehidupan. Anak-anak harus taat kepada orang tua dan menghormati orang tua. Orang tua jangan menyakiti hati anak. Ini hal-hal yang harus kita bangun di dalam keluarga kita di hari-hari ini, supaya langit tidak menahan hasilnya. Menahan embunnya apa artinya? Supaya langit, kata pujian itu, tidak menjadi tembaga. Orang tua jangan suka sakiti hati anak-anakmu. Yang ketiga, rumah apa yang kita bangun? Pertama, kehidupan kita, hidup kita tidak boleh menjadi reruntuhan. Yang kedua, rumah keluarga kita, family, tidak boleh menjadi reruntuhan.
Yang ketiga, gereja. Gereja adalah rumah Tuhan. Kita tidak boleh membiarkannya menjadi reruntuhan. Maliaki pasal 3 ayat 8 sampai 10. Bagaimana cara kita membangun rumah Tuhan? Yaitu satu, memberikan persepuluhan. Membawa 1/10 dari penghasilan kita. Saudara, ini bukan pengajaran sebuah gereja. Persepuluhan bukan doktrin di sebuah gereja. Kita harus melihat dan meneliti sebuah pengajaran berdasarkan Alkitab. Kalau Alkitab silent, kita silent. Tapi kalau Alkitab bicara, kita harus bicara. Nah, Alkitab bicara dalam kitab Maliaki pasal 3 bahwa Alkitab memerintahkan, bawalah persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan. Ini bukan cuma konsep perjanjian lama. Karena bukankah Alkitab berkata tidak boleh ada satu iota pun, satu titik pun yang kita hapus, kita hilangkan, tidak boleh. Jadi jangan saudara berkata, enggak, ini hanya berlaku dalam perjanjian lama. Siapa bilang? Kalau saya membahas itu, saya akan tunjukkan sampai perjanjian lama, perjanjian baru, semua ada. Cuma saya tidak punya waktu untuk membahas khusus, saudara. Tapi perhatikan, membangun rumah Allah dengan membawa persepuluhan. 1/10, sekalipun masa-masa pandemi, sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, tidak ibadah offline tapi ibadah online. Tapi apa yang menjadi milik Tuhan harus kita kembalikan. Sebab ini kita sedang membangun rumah Tuhan. Jangan biarkan menjadi reruntuhan, supaya jangan langit menahan embunya dan bumi menahan hasilnya. Supaya langit jangan menahan, follow me, embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ulang, yang ada di sini, supaya langit jangan menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka kita harus membangun gerejanya. Membangun gerejanya dengan membawa persepuluhan. Amen. Ya, lalu kemudian bagaimana cara membangun gerejanya? Menemukan panggilan kita dan terlibat dalam pelayanan apapun di dalam gereja. Jadi saudara-saudara berdoa supaya saudara menemukan callingmu, panggilanmu. Dan kalau saudara menemukan, bahasa Alkitab adalah talenta, menemukan karunia. Dan setiap kita punya talenta, setiap kita punya karunia. Jangan biarkan rumah Tuhan, gereja Tuhan menjadi reruntuhan. Bangun dengan cara melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Mendukung apa yang dipesankan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, mari kita mulai membangun gereja Tuhan, membangun gereja Tuhan. Dan saya berdoa kalau di dalam gerejamu, saudara, bukan sebab saya tahu bahwa yang mengikuti doa fajar ini bukan cuma jemaat ABC, tapi juga yang ada di berbagai tempat, saudara-saudara. Bahkan ada yang dari Amerika. Terima kasih, thank you so much. Ya, ada dari Amerika juga yang sangat setia mengikuti doa fajar kita. Nah, saya berdoa di mana saja saudara bergereja hari ini, saudara harus terlibat di dalam membangun gerejanya. Amen. Jangan biarkan dia menjadi reruntuhan, supaya langit tidak menahan embunnya dan bumi tidak menahan hasilnya. Nah, saya akan menutup dengan ini. Janji Tuhan bila kita membangun rumah Tuhan. Apa janji Tuhan bagi kita kalau kita membangun rumah Tuhan? Yang pertama, number one, Hagai pasal 1 ayat 9 sampai 10. Ini janji Tuhan kepada kita. Dan kalau sudah janji itu menarik, saudara. Janji itu menarik dan membuka mata kita yang tadi ngantuk, tiba-tiba jadi terbuka, saudara. Sebab ini janji yang akan kita terima dalam hidup kita. Janji Tuhan bila saudara dan saya membangun rumah Tuhan. Number one, Hagai pasal 1 ayat 9 dan ayat 10. Tuhan akan membuka pintu surga dan memberkati setiap rumah yang kita bangun. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Janji Tuhan bagi kita yang membangun rumah Tuhan adalah Tuhan akan membuka pintu surga dan memberkati setiap rumah yang kita bangun. Loh Pak, kenapa Bapak bilang bahwa setiap rumah? Karena tadi saya menyampaikan ada 3 rumah Tuhan. Masih ingat saudara ya? Jadi ada 3 rumah Tuhan. Nah, rumah mana yang saudara bangun, rumah itu yang diberkati. Amin. Kalau saudara membangun rumah hidupmu, maka hidupmu diberkati. Amin. Kalau saudara membangun rumah keluargamu, tidak biarkan dia reruntuhan, keluargamu diberkati. Penuh kebahagiaan, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh shalom di dalam keluargamu. Amin. Keluargamu diberkati. Langit tidak menahan
embunnya dan bumi tidak menahan hasilnya. Kalau gereja, engkau bangun gerejamu, maka gerejamu diberkati. Amin. Jadi saudara perhatikan ya. Kalau saudara membangun rumah pribadi, maka hidup pribadimu diberkati. Kalau saudara membangun keluarga, membangun mesbah keluarga, keluargamu diberkati. Kalau saudara membangun gereja, gereja diberkati. Amin. Pintu surga akan terbuka. The gate of heaven pasti terbuka bagi kita yang percaya, katakan amin. Yang kedua, janji Tuhan bila kita membangun rumah Tuhan, yang kedua adalah Tuhan akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang-barang indah mengalir memenuhi rumah Tuhan. Amen. Wow. Itu ada dalam Hagai pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Janji Tuhan bagi saudara dan saya yang membangun rumah Tuhan adalah Tuhan akan menggoncang segala bangsa. Dan sekarang Tuhan sedang menggoncang segala bangsa, saudara. Tuhan akan menggoncang segala bangsa sehingga barang-barang yang indah akan mengalir memenuhi rumah Tuhan. Sekali lagi, rumah itu ada 3. Mana yang saudara bangun, kesanalah barang-barang yang indah akan mengalir. Amin. Jadi jangan heran saudara, jangan heran kalau saudara seorang pria muda, seorang jomblo muda, warna kulitmu hitam, sangat hitam, black, nggak ada white-nya, black. Tapi tiba-tiba dapat istri yang haleluya. Itu barang-barang yang indah akan mengalir dalam hidup kita, baik secara personal. Kalau kita membangun hidup kita sebagai rumah Tuhan, tidak membiarkan reruntuhan, yang indah-indah akan datang. Amin. Kalau keluargamu dibangun, maka yang indah-indah akan datang di dalam keluarga. Gereja dibangun, maka yang indah-indah akan mengalir ke dalam gereja. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang ketiga, Hagai pasal 2 ayat 10, kemuliaan Tuhan di dalam rumah yang dibangun melebihi kemuliaan sebelumnya. Saudara lihat di ayat 10 ya. Hagai, kita kembali kepada kitab Hagai. Hagai pasal 1 ayat 10, perhatikan saudara-saudara. Itu sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Jadi saudara perhatikan, kalau saudara dan saya kita membangun keluarga kita membangun hidup kita membangun gerejanya, maka kemuliaan Tuhan akan memenuhi rumah itu sehingga langit tidak menahan embunnya dan bumi tidak menahan hasilnya. Jadi saudara perhatikan, jadi mana yang saudara bangun di sanalah ada kemuliaan Tuhan, ada sekinah glory, ada awan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu akan memenuhi, dan saya percaya bahwa di mana ada keluarga yang ada kemuliaan Tuhan, keluarga itu pasti diberkati. Hidup yang ada kemuliaan Tuhan, hidup itu pasti diberkati. Gereja yang ada kemuliaan Tuhan, gereja itu pasti diberkati. Nggak bisa tawar-tawar saudara, itu pasti diberkati. Yang terakhir, yang keempat. Janji Tuhan bila kita membangun rumah Tuhan, yang keempat, Hagai pasal 2, kalau kita berkata 10, Tuhan akan memberikan damai sejahtera di rumahnya. Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi gereja, bagi keluarga, bagi hidup kita. Selalu ada damai sejahtera. Di sana nggak ada pertengkaran, damai. Selalu ada damai sejahtera yang nyata di dalam hidup kita. Saya berdoa hari-hari ke depan tidak akan ada lagi langit yang menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya dalam hidup kita. Bumi akan mengeluarkan hasilnya. Apa yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Terjadi multiplikasi yang luar biasa. Tiba-tiba suddenly, tiba-tiba Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan, sebab langit tidak lagi menahan hasilnya. Saudara perhatikan, bumi dan langit itu sinkron, saudara. Bumi ini tidak akan pernah mengeluarkan hasilnya kalau langit tidak mengeluarkan embunnya.
Jadi langit ini mengeluarkan embunnya, membuat bumi menjadi subur, tanah menjadi subur, saudara. Jadi kalau saudara membangun hidupmu, membangun keluargamu, membangun gereja yang menjadi rumah Tuhan, maka langit tidak menahan embunnya. Sorga tidak tertutup, sorga terbuka bagi kita. Kalau sorga sudah terbuka bagi kita, bumi pasti mengeluarkan hasilnya. Semua yang kita kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku
waktu, tenaga, kesenangan kami tinggalkan. Dan kami boleh bangun pagi untuk menabur kehidupan di dalam hadirat-Mu. Aku berdoa, aku deklarasikan, ketika kami melakukan ini, kami sedang membangun rumah Tuhan hidup kami. Tidak kami biarkan menjadi reruntuhan, tapi kami bangun hidup kami. Dan aku deklarasikan sebentar lagi, tidak lama lagi, langit akan melepaskan embun dan bumi akan mengeluarkan hasilnya dalam hidup kami. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat menjadi sukses, berhasil, dan beruntung. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji hanya bagi Tuhan. Tuhan berkati kami hari ini. Sepanjang hari ini aku berdoa, menyerahkan setiap umat-Mu dalam tangan-Mu. Berkati hidup, keluarga, bahkan semua pekerjaan kami. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan proteksi. Tidak ada bahaya, tidak ada maut. Kami semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pandang kepada Yesus sebagai sumber segala pertolongan kita. Angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Semua yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan menjalani hari ini bersama dengan Tuhan dan Immanuel Allah beserta kita. Sampai kita jumpa dalam doa fajar besok pagi dengan Open Doors bagian yang ke-10. Tuhan berkati. Amin.